Kecerdasan tak selalu berhubungan dengan buku dan laboratorium. Banyak sekali ragamnya. Dari kecerdasan intelektual, kecerdasan gerak, kecerdasan visual, kecerdasan auditif, dan lain sebagainya. Tanggung jawab negara adalah memfasilitasi semua bentuk kecerdasan warganya agar bisa tersalur dengan baik dan bisa menjadi sandaran masa depan bagi pemilik potensi yang kemudian memberikan nilai guna bagi lingkungan sosial masyarakatnya dalam bentuk pembiayaan kegiatan dari biaya latihan, fasilitas latihan, penyediaan pelatih atau pendamping, hingga penciptaan kompetisi yang mendorong lahirnya prestasi. Tahun 2015 merupakan tahun emas bagi insan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kepada publik akan ragam dan kekayaan prestasi yang dimiliki dunia pendidikan di DIY. Lingkupnya dari prestasi tingkat nasional, Asia, hingga dunia. Sedangkan jenisnya sangat bervariasi, dari dunia seni, olahraga, ilmu pengetahuan, hingga penelitian. Peraih prestasi muncul dari para peserta didik yang berkebutuhan khusus karena memiliki ketunaan, hingga peserta didik dan pendidik yang berkebutuhan khusus karena memiliki keistimewaan. Dari segi pendidikan, para pengukir prestasi datang dari berbagai jenjang, siswa SD, SMP, SMA, SMK, pemuda, hingga guru atau pelatih. Prestasi minat bakat istimewa Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 menurut lingkup kejuaraan. Pertama, penghargaan tingkat internasional berjumlah 17 dan penghargaan tingkat nasional berjumlah 400. Prestasi minat bakat istimewa Dinas Dikpora tahun 2015 menurut kelompok usia dan jenis kegiatan. Penghargaan jenjang SLB berjumlah 12, penghargaan jenjang SD berjumlah 24, penghargaan jenjang SMP 44, penghargaan jenjang SMA 61, penghargaan jenjang SMK 31, penghargaan bidang olahraga 78, penghargaan bidang pemuda 7, penghargaan guru berprestasi atau tutor berjumlah 24, penghargaan lembaga atau sekolah 10, penghargaan pelatih atau pembimbing berjumlah 109. Pengembangan bakat minat istimewa memang kita maksudkan sebagai tempat atau sebagai wadah dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang punya bakat dan minat yang istimewa. Tentu pengertiannya bakat minat istimewa itu adalah seseorang atau seorang siswa yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu di bidang 3 hal. Yang pertama di bidang penelitian dan sains, lalu di bidang seni, serta di bidang olahraga. Kita lakukan seleksi kepada mereka, kemudian hasil seleksi ini akan memberikan rekomendasi kepada setiap anak yang sudah terekomendasi memiliki bakat dan minat yang istimewa, maka yang bersangkutan kemudian kita lakukan pelatihan di sekolah-sekolah inti yang kita tugasi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak punya bakat dan minat yang istimewa tadi. Di antara sederetan prestasi yang diukir, maka prestasi internasional tentu menjadi capaian yang diidamkan dan sangat membanggakan. Kita semua tentu bermimpi untuk bisa meraihnya. Di antara jutaan warga DIY, Yuni Nur Hasanah adalah salah satu pelajar yang bisa mencapai prestasi langka tersebut. Siswi kelas 12 SLB Negeri Bantul ini bisa mengharumkan nama Yogyakarta dan nama bangsa ke forum internasional melalui hobi bermain tenis meja. Tidak tanggung-tanggung, 3 nomor kejuaraan internasional sekaligus yang diraih gadis asal Kampung Merisi Tengah Madukismo Tirto Nirmolo Bantul ini. Terdiri dari kejuaraan tenis meja nomor tunggal putri, ganda putri, hingga ganda campuran. Sungguh suatu capaian luar biasa bagi remaja yang pernah tersendat-sendat ketika menjalani pendidikan SD. Maklum, ketika itu ketunaan yang disandangnya belum terdeteksi.
kamu suka melukis, jangan ragu. Teruslah untuk menekuni bidang melukis, termasuk melukis batik. Kawan kita, Anggraini Puspita Prabasari, telah merasakan buahnya. Lahir dari keluarga pecinta batik, maka darah seni lukis pun mengalir dalam diri Anggraini. Secara lebih khusus, Anggraini jatuh cinta pada seni batik, karya seni lukis yang berakar pada budaya bangsa. Ada bakat mengalir dari jalur ayah dan kakek. Ayah Anggraini adalah seorang pembimbing kegiatan ekstra batik di beberapa sekolah. Maka bakat pun mengalir pada sang putri. Sketsa-sketsa Anggraini dinilai hidup. Karya-karya karikaturnya realistis. Teknik lukisan keringnya menjanjikan. Imaji dan motif-motifnya sangat kuat. Hingga akhirnya pelajar SMP Negeri 4 Kota Yogyakarta ini ditunjuk untuk mewakili sekolah dan daerahnya dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Berkat ketekunan dalam berlatih dan semangat yang gigih dalam berkompetisi, maka desain batik yang dibuatnya berhasil keluar sebagai juara 1 dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N 2015 di Palembang, kategori perorangan untuk cabang desain batik. Lalu kira-kira, apa ya rahasia dari para juara ini untuk bisa mencapai puncak? Ya, semangat untuk berlatih, jangan putus asa, jangan menyerah. Terus rajin sholat, rajin berdoa. Usaha terus belajar yang giat sih kalau mau mencapai semua yang diinginkan. Jadi nggak ada kata malas, nggak ada kata. Jadi usaha itu apa ya? Maksudnya ya usahanya tuh nggak setengah-setengah, makanya usahanya tuh baik gitu. Dari seni batik, kita kembali ke olahraga. Lagi-lagi, jalanilah hobi secara tekun. Siapa tahu, suatu ketika, hobi yang kita geluti akan memberi kita sesuatu. Dimas Prasetyo menunjukkan bukti bahwa hobi bisa membantu dirinya mencapai prestasi yang sangat bermakna. Dari hobi, Dimas dapat menaklukkan dunia. Melalui kejuaraan dunia Paralimpik bulu tangkis tahun 2015 di Los Angeles, Amerika, pukulannya powerful, tekniknya mantap. Tidak percaya? Saksikan saja ketika Dimas bermain. Hobi badminton diwarisi Dimas dari kedua orang tuanya. Ayah ibunya hobi bermain badminton. Maka Dimas kecil yang ketika duduk di SD tertarik dengan badminton. Kemudian dicarikannya pelatih. Latihan dijalaninya secara terus-menerus. Gagal dalam kompetisi menjadi cambuk baginya untuk berlatih lebih keras. Hingga akhirnya, datanglah momentum itu. Kejuaraan Paralimpik 2015 di Los Angeles, Amerika Serikat. Dimas mengharumkan nama bangsa dengan meraih 3 nomor kejuaraan. Tunggal putra, ganda, dan ganda campuran. Dalam hal ini, Dinas Dikpora DIY tak pernah ragu untuk memfasilitasi peserta didik di dalamnya yang memang memiliki bakat istimewa. Jadi yang kita lakukan adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga yang punya kompetensi di bidang asesmen terhadap anak. Kemudian dari asesmen yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga tadi itu akan menggambarkan atau memberikan rekomendasi kepada setiap anak bahwa anak itu memiliki bakat di bidang tertentu. Apakah itu di bidang olahraga sepak bola, di bidang olahraga bulu tangkis, atau di bidang seninya seni tari atau seni suara, atau di bidang sains dan penelitian. Nah, dari hasil pemanduan bakat tadi, maka kemudian akan kita arahkan kepada sekolah-sekolah yang sudah kita tunjuk, dan di sekolah itu ada pembina-pembina yang memang sudah kita tugasi untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi instruktur, dan mereka rata-rata adalah kawan-kawan yang sudah pernah menjadi juara atau senior-senior mereka yang pernah menjadi juara baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Di samping juga ada pendampingan dari guru yang kompeten. Kawan dekat, kawan bermain, dan kawan dalam prestasi. Istilah terakhir ini yakni kawan dalam prestasi bisa dilekatkan pada dua gadis yang baru saja mengukir nama harum sebagai peraih
Best Paper dalam ajang First International Conference of Integrated Intellectual Community, Nuremberg, Germany tahun 2014. Kategorinya adalah ganda. Keduanya adalah Francisca dan Oki. Nama lengkap Francisca adalah Francisca Julia Kusuma Devianti. Sedangkan Oki nama lengkapnya adalah Oki Alfiandri Yahya. Kebetulan prestasi itu dicapai ketika keduanya masih berstatus sebagai pelajar SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kini keduanya sudah berstatus mahasiswa. Oki Alfiandri Yahya melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Sedangkan Francisca Julia Kusuma melanjutkan minat di jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Ayo, jangan berhenti untuk berkarya kawan. Teruslah mengukir prestasi, kelak hasilnya kita juga yang akan menikmati. Alam semesta berselubung sutra, kemilau cahaya sang chandra, bintang sejuta kilauan, harum madu bunga di taman papa. Merdu terdengar suara bidadari. Begitu luas ruang untuk pengembangan minat dan bakat. Salah satunya adalah aktivitas yang dilakukan oleh Pandu, Sekar, dan kawan-kawannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta melalui Vokal Group. Mereka mengharumkan nama DIY dalam pentas nasional. Dalam sebuah event festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS2N SMP tahun 2015 di Palembang, seluruh personil Vokal Group ini ada 5. Seperti nama sekolahnya yang juga SMP 5, yaitu Pandu Wicaksono, Diah Prashna Paramita, Amelia Safa Kartika, Melati Angga Yujati, dan Sekar Prawestri Ramadhani. Yang membuat kita salut di luar pembekalan formal Vokal Group SMP 5 Yogyakarta ini mempersiapkan diri dalam latihan selama 3 bulan dengan biaya sendiri dan studio buatan sendiri. Hebat bukan? Lagu andalan Vokal Group ini adalah Pawi Tikra, Chandra Buana, dan Gundul-Gundul Pacul. Nah, daripada penasaran, mari kita nikmati senandung merdu karyanya. Payung fantasi raguna dari tujuh. Hey 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 tunggu. Bolehkah aku lihat seri wajahmu? Hey hey siapa dia? Siapa Ramadhika? Bidadari dari surga. Tahukah burung kendari pembawa harapan pelipur lara? Lalu kira-kira, apa yang membuat teman-teman ini tertarik menekuni Vokal Group? Menurut saya menariknya tuh ya pas kita bisa melatih bakat kita, bakat dan kemampuan kita, melatih lagi dan jiwa kompetisinya juga kita dilatih sama dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Nah, itu tadi alasan Pandu dan kawan-kawan tertarik ke Vokal Group. Sekarang, mereka sedang terus berlatih untuk mengikuti kompetisi internasional di Calcutta, India. Tapi apa ya yang membuat mereka dapat sukses dalam kompetisi? Rahasianya yang pertama, kita nggak boleh menyerah, pantang menyerah. Kalau sebenarnya kegagalan di paper kami itu sudah sering. Mungkin ini tapi menangnya juga sering. Jadi ini adalah lomba internasional kedua yang pernah kami menangkan. Pesannya untuk jangan menyerah. Jadi misalnya udah kalah harus nyerah, itu jangan. Misalnya itu jangan nyerah, tetap terpacu sama keinginan. Jadi pengen juara. Jadi mau juara harus ikut peraturan pelatih, semangat dan nggak sering mengeluh. Kita itu udah ikut banyak lomba, terus ya nggak langsung menang gitu aja. Kita melewati fase-fase kalah dari lomba itu, terus melewati fase-fase idenya dicuri orang kah. Terus tapi kita jangan pikirkan itu terlalu dimasukkan ke hati gitu. Kita harus langsung bangkit lagi.
Guna memupuk potensi yang dimiliki, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta selalu memberikan perhatian penuh terhadap putra-putri di DIY yang memiliki minat dan bakat istimewa. Dukungan kepada pemilik minat dan bakat istimewa diberikan dalam berbagai wujud, dari penyediaan fasilitas, tenaga pembimbing, hadiah, hingga poin prestasi yang bisa menjadi nilai tambah bagi yang berhasrat untuk melanjutkan studi. Ya, jadi begitu anak itu sudah ketahuan punya bakat dan minat yang istimewa, maka kepada yang bersangkutan kita berikan beasiswa dalam bentuk beasiswa prestasi yang bisa digunakan untuk transport, untuk uang saku, untuk membeli keperluan-keperluan dalam rangka mendukung bakatnya. Tentu setelah itu mereka akan mengikuti pertandingan atau lomba di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat serta internasional. Nah, kesempatan-kesempatan mengikuti lomba atau pertandingan ini pada saat yang bersangkutan mendapatkan kemenangan, tentu nanti ada penghargaan khusus yang diberikan oleh gubernur kepada yang bersangkutan sesuai dengan bidang masing-masing. Prestasi internasional tidak hanya diraih oleh para siswa DIY yang sudah berusia remaja atau dewasa. Kalangan anak-anak pun ternyata dapat berpartisipasi untuk mengharumkan nama DIY. Tidak percaya? Anak ini adalah salah satunya. Bernama lengkap Muhammad Faris Ardisyah Putra atau Faris, dia adalah siswa SD Muhammadiyah Condong Catur, Depok, Sleman. Dia anak pertama dari pasangan Ahmad Budi Santosa dengan Arum Iramawati. Prestasi siswa sekolah dasar ini layak untuk diacungi jempol, juga sangat mengangkat nama daerahnya. Seperti apakah prestasinya? Ya, Faris adalah juara ketiga dalam 12 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School atau IMCU tahun 2015 di Thailand. Bidang lombanya adalah IPA dengan kategori perorangan. Nah, luar biasa bukan? Meskipun masih kecil tetapi sudah dapat membawa nama daerah dan bangsa ke kancah internasional. Layak untuk ditiru kan? Siapa bilang kegiatan bela diri hanya milik kalangan laki-laki? Itu pandangan yang sama sekali tidak benar. Maryuweni Susetyorini adalah salah satu contohnya. Pelajar SMP Negeri 1 Wates Kulon Progo ini baru saja membuktikannya. Kegiatan bela diri karate menjadi pilihannya semenjak kecil. Berbagai event kompetisi diikuti, hingga akhirnya berhasil menjadi juara 3 perorangan pada sebuah event internasional di Copa International di Keele tahun 2015 di Luxembourg, cabang olahraga karate. Dengan kategori feminim perorangan di bawah usia 16 tahun. Sebelumnya, Maryuweni telah berhasil menjadi juara 1 Olimpiade Siswa Nasional yang berlangsung di Makassar pada bulan Agustus 2015. Prestasi inilah yang kemudian membuat Maryuweni mewakili nama bangsa ke kompetisi tingkat internasional. Dan lagi-lagi, gelar juara dapat diraih. Latihan dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Lalu apa pesan para juara ini untuk para pelajar di DIY? Ayo pada belajar, jangan main-main terus, jangan main game terus, nanti nggak pinter loh. Ayo pada belajar. Jangan mudah menyerah, berusaha terus jangan berpuas diri ketika kita udah berprestasi, udah sukses. Menjadi anak muda dengan segudang talenta tentu tidak mudah. Setidaknya, kita harus rela untuk kehilangan sebagian besar waktu bermain, kemudian mengisi waktu yang ada dengan latihan-latihan serius. Inilah yang terjadi pada Krisanti Putrika Adiwijaya atau biasa yang kita kenal sebagai Santi. Ketika Santi kecil, ia banyak mengikuti latihan vokal dan les piano. Berbagai kegiatan lomba diikuti, tentu dengan persiapan yang terfokus. Maka, Santi kecil memiliki banyak trofi, dari lomba model, aneka kompetisi kuis, hingga menyanyi.
Kemudian Santi remaja berusaha menapaki kompetisi yang sedikit berbeda. Melalui sekolahnya yakni SMA Steladius 1 Yogyakarta, Santi mengikuti The Third International Science Project Olympiad atau ISPRO held in Jakarta tahun 2015. Tradisi kerja keras yang menjadi latar belakangnya mengantarkan Santi meraih juara 1 kategori perorangan. Lengkap sekali ya, pintar menyanyi, jago main musik, terampil di fashion, juga jawara pengetahuan di tingkat internasional. Kini Santi tengah menjalani kuliah di Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada guna mewujudkan masa depan yang lebih baik. Nah, karena itu, mari kita simak apa pesan penting yang perlu diperhatikan oleh para pelajar. Pesanku yang pertama, jangan takut untuk mencoba, jangan takut keluar dari zona nyaman kita. Bukan berarti ketika kita hanya pintar di sekolah, itu kita sudah bisa mengalahkan orang-orang sekitar loh. Kita masih punya tantangan untuk lebih berprestasi di luar sekolah juga. Pesanku, jangan bertahan hanya di zona nyaman kita, tapi kita harus mau mencoba untuk mengembangkan potensi-potensi kita lagi. Jadi kalau ada anak-anak atau siswa-siswa dari luar DIY yang punya bakat minat istimewa dan seandainya memang secara akademik itu juga tidak terlalu bagus, nggak ada persoalan, mereka bisa kita terima karena bakat dan minat mereka, dan kami tidak membeda-bedakan anak itu berasal dari DIY atau dari luar DIY. Pada prinsipnya silahkan datang di Jogja, rekomendasi terhadap prestasi yang sudah diraih itu bisa didapat dari sertifikatnya atau dari lembaga yang memberikan kesempatan untuk dilakukan asesmen kepada yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian belum pernah mendapatkan kejuaraan tetapi punya bakat dan minat yang istimewa, maka tentu kami juga akan lakukan asesmen kepada yang bersangkutan, dan begitu kita putuskan yang bersangkutan punya bakat dan minat istimewa, maka anak itu akan kita terima dan kita berikan beasiswa. Nah, kalangan muda, jangan pernah ragu, jangan pernah berhenti, tetaplah kreatif, tetaplah serius dan fokus. Apapun yang kamu tekuni saat ini suatu saat pasti akan memberikan manfaat. Kamu harus yakin dan pastikan apapun kegiatan ekstra yang kamu ikuti, pastikan bahwa itu dapat berjalan seiring dengan kegiatan belajar. Saya menyeimbangkannya dengan membagi waktunya ya. Kalau sore itu biasanya buat les, belajar. Kalau malam kadang ada jadwal latihan, ya latihan. Jadi sisihkan waktu, jadi misalnya waktunya belajar, terus waktunya latihan. Menyeimbangkan ya harus bisa membagi waktu buat belajar sama pelatihan. Kita harus pintar-pintar membagi waktu. Kecerdasan tak selalu berhubungan dengan buku dan laboratorium. Banyak sekali ragamnya. Dari kecerdasan intelektual, kecerdasan gerak, kecerdasan visual, kecerdasan auditif, dan lain sebagainya. Tanggung jawab negara adalah memfasilitasi semua bentuk kecerdasan warganya agar bisa tersalur dengan baik dan bisa menjadi sandaran masa depan bagi pemilik potensi yang kemudian memberikan nilai guna bagi lingkungan sosial masyarakatnya. Dalam